Komedian ternama Bedu sempat tergabung dalam grup lawak Cagur bersama Denny dan Narji. Namun posisi Bedu kemudian digantikan oleh Wendy. Saat menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu oleh Andre Taulani dan Wendy Cagur, Bedu mengenang masa-masa saat masih bergabung bersama grup tersebut. Bedu mengungkap bahwa hubungannya dengan Denny sempat renggang. Penyebabnya dikarenakan candaan Denny yang dianggap keterlaluan. Saat itu Bedu nyaris kehilangan nyawa lantaran saat sedang tertawa Denny Cagur melemparkan koin hingga tersangkut di tenggorokan Bedu. Kejadian tersebut terjadi saat Cagur belum benar-benar terkenal. Dan kini saat Bedu sudah besar menjadi seorang komedian, ia memiliki gaya berkomedi yang natural. Lantas bagaimana Bedu melihat gaya komedian saat ini dalam lawak, mengingat banyak yang juga berusaha melucu dengan main fisik. Itu bercandaan waktu sama teman-teman Cagur ya. Waktu Denny kita lagi emang suka bercanda kan, namanya teman kan. Lagi di angkot, lagi di mobil, ketawa-tawa, ada sesuatu yang lucu, ketawa-tawa, hahaha. Denny iseng lempar koin, masuk, ya, udah bener-bener nggak bisa napas tuh, nggak bisa ini, karena bener-bener koinnya nyangkut di tenggorokan tuh, ketelan aja, dia tuh. Nah Denny juga panik, akhirnya sama Denny dikeplak lah belakang ini, keluar, plang, 500-an gitu kan, marah lah sama Denny. Keplaknya cuma sekali, coba keplaknya berkali-kali kan keluarnya banyak. Gitu dong, nggak gitu dong. Kayak gitu ya. Sel lah gitu. Tapi ya udah namanya bercandaan. Tapi kan bercandanya hampir merenggut maut tuh. Kalau misalkan benar-benar kejadian tuh nggak ada nama Bedu di dunia entertainment. Orang Cagur belum terkenal waktu itu. Ya aku sempat kata-kata cuma beberapa jam lah. Gitu kan habis itu ngobrol lagi kan nggak enak juga dicari-cari ya maaf lu ya doa. Iya udah. Kalau saya komedi itu selera ya. Buat si penonton dan si pelakunya gitu kan. Ada yang memang komedi fisik ya memang buat mereka itu lucu, tapi buat sebagian orang nggak lucu. Nah kalau buat saya komedi itu harusnya universal, sama seperti lagu, begitu dia mendengarkan, menikmati, siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar tuh dia bisa ikut terhibur. Nah saya sih berharapnya komedi juga seperti itu, siapapun yang melihat, siapa yang nonton nggak merasa tersinggung tapi merasa terhibur. Nah itulah susahnya menjadi komedian, karena menjadi komedian selain dituntut untuk lucu, juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap jokes-jokesnya dia. Karena kalau kita kepleset, jadi kan klarifikasinya deh. Ya kan, kalau misalkan menyinggung orang, kena pasal tidak menyenangkan dituntut. Menyinggung institusi atau lembaga, kena juga. Apalagi menyinggung-nyinggung, udah sekarang jadi lebih baik ngelawak ya bener-bener ya menjadi seorang pelawak tuh harus bener-bener orang yang cerdas lah gitu, orang-orang yang bener-bener mau berpikir, kita punya filter sebelum kita ngomong, thinking before kita talking, ya kan? Bukan terbatasi sih, jadinya kita jadi semakin cerdas, jadi semakin semakin dituntut untuk benar-benar bisa melawak yang menghibur, bukan menjatuhkan, bukan menyakitkan, dan juga bukan ngelawak yang menggurui gitu kan. Udah pokoknya ngelawak intinya menghibur deh. Mau bodoh-bodohan kayak yang penting kita menghibur gitu, karena kan kita juga bukan tenaga pengajar gitu kan. Nggak mungkin juga setiap pelawak dituntut harus mengedukasi gitu kan, ya kan, karena bukan tugas kita tugasnya menghibur, bukan menggurui gitu. Ya itu karena mereka tidak melihat yang namanya regenerasi ya. Kalau Bedu kan melihat ada yang menjadi acuan, mulai dari Patrio lihatnya Bagito ngeliat Warkop, ya kan, Warkop turun ke Bagito ke Patrio. Nah, Cagur juga ngeliatnya ke Patrio, ke Bagito, ke Warkop gitu. Nah, anak-anak sekarang ini nggak ada yang dijadikan pegangan. Anak-anak sekarang ini pelawak siapa sih yang gue jadiin acuan? Karena kan semua perorangan, ya kan. Kalau dulu kan kita ngegrup kan, tahu tuh, oh begini. Kalau sekarang mungkin kita nggak tahu nih. Tanya siapa pelawak favorit lo? Siapa ini? Tapi kok ngelawaknya beda ya. Jadi mereka tuh ngelawak gak terinfluence oleh pelawak-pelawak favorit. Kalau saya jujur, dulu saya pelawak favorit saya dulu Bang Komeng sama almarhum Haji Jojon sama Kasino. Jadi setukannya almarhum Kasino, Bang Komeng sama gesturnya Haji Jojon tuh saya amatin gitu. Kadang-kadang ada dalam komedi-komedi yang saya buat. Oke, berarti memang harus materi memang benar-benar harus disiapkan ya, bukan hanya keluar begitu saja. Iya, ada materi disiapkan, ada juga materi improvisasi ya, tergantung pelawaknya juga sih. Kalau memang pelawaknya udah males ya udahlah ntar aja lah. Tapi sebenarnya sampai saat ini saya masih sebelum melawak, sebelum syuting itu
saya mesti mikir tuh, ntar ngomong apa, minimal ada 2-3 jokes yang bisa saya pegang untuk bermain pada saat itu gitu. We're in this together now. We're in this